Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah beserta ayah bunda yang soleh nurul banggakan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Hari ini kita akan belajar akidah dan akhlak. Pelajaran yang ketiga yaitu tentang iman kepada malaikat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita yang sedang menuntut ilmu, dan semoga kita juga bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman, amin. Kalian di rumah dibuka ya buku paketnya, perhatikan dan dengarkan apa yang Bu Nurul jelaskan. Yang pertama yaitu tentang makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malakun, yang artinya berarti satu malaikat. Kata malakun diambil dari bahasa Arab yaitu malakun atau ulukah, yang artinya risalah atau pengutusan. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Malaikat diciptakan untuk selalu beribadah hanya kepada Allah. Mereka sangat taat dan patuh kepada Allah serta tidak pernah melakukan dosa. Malaikat tidak seperti manusia atau jin yang memiliki hawa nafsu. Jadi malaikat ini diciptakannya dari cahaya. Malaikat ini selalu patuh dan taat kepada Allah. Dia tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat ini juga tidak seperti manusia dan jin, tidak memiliki hawa nafsu. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Iman kepada malaikat berarti yakin bahwa malaikat itu ada. Manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali manusia yang Allah kehendaki untuk melihat malaikat seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, iman kepada malaikat ini mengandung 4 unsur berikut ini. Yang pertama, mengimani wujud malaikat, yaitu percaya akan adanya malaikat walaupun tidak dapat melihatnya. Jadi meyakinkan di dalam hati, percaya bahwa malaikat itu ada walaupun tidak terlihat. Yang kedua, mengimani 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan juga nama malaikat yang diberikan oleh Allah. 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui ini juga wajib kita imani. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani tugas-tugas malaikat yang diperintahkan Allah kepada mereka. B. Hakikat dan sifat malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan malaikat untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia juga untuk beribadah kepadanya semata. Malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal dan dapat berbicara. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci, yang Allah pilihkan tempat tersebut di dunia karena kedekatannya dan untuk melaksanakan perintahnya. Jumlah malaikat sangatlah banyak. Tak ada seorang pun yang mengetahui dan mampu menghitungnya kecuali Allah. Akan tetapi ada beberapa hakikat dan sifat malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Di sini ada hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Yang kedua, malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh kepada Allah atas perintah Allah. Yang ketiga, malaikat memiliki sayap. Di sini kalian dibuka halaman 39, malaikat memiliki sayap. Dalam Quran surat Fatir
Segala puji bagi Allah, penciptaan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Yang kelima, malaikat tidak makan dan tidak minum. Beda dengan kita. Kalau kita butuh makan dan butuh minum, kalau malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Yang keenam, malaikat tidak pernah bosan untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, ini wajib dicontoh ya. Yang C, nama-nama malaikat dan tugasnya. Di sini ada 10 nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya mengatur atau menyampaikan rezeki kepada makhluknya Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar tugasnya menanyakan manusia di dalam alam barzah atau alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir juga menanyai manusia dalam alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, mengetahui keagungan Allah. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, bahwasanya kita mengetahui keagungan Allah atas semua kebesaran yang Allah ciptakan kepada setiap makhluknya. Yang kedua, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah ini adalah bersyukur kepada Allah bahwa Allah perhatian terhadap manusia karena telah menciptakan malaikat ini untuk memelihara, untuk mencatat amal-amal semua yang dilakukan oleh manusia yang ada di bumi dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang ketiga, cinta kepada para malaikat karena ketaatan Allah. Yang keempat, membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Berhati-hati karena ada malaikat yang mencatat amal buruk. Yang kelima, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, ini membuat dorongan atau membuat semangat manusia untuk terus meningkatkan amal baiknya. Yang keenam, menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Menghindarkan karena kita merasa diawasi oleh malaikat, oleh Allah juga, jadi kita bisa menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Yang terakhir, manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan Bu Nurul cukup sampai sini. Semoga kalian bisa pahami dari awal sampai akhir. Tugas kalian adalah menghafalkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Kalian hafalkan dalam bentuk video, lalu kirimkan ke WhatsApp Bu Nurul ya. Kalian di rumah jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa, semoga kita bisa belajar seperti normalnya, full di sekolah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.